Selamat sore adik-adik. Jumpa kembali dengan Ibu Yosi dalam cerita dongeng anak. Kali ini mengambil judul Pinocchio. Geppetto adalah seorang kakek tua yang miskin dan dia seorang pemahat kayu. Dia bergumam ketika sedang membuat boneka dari cabang pohon. "Kamu akan menjadi anak saya dan aku akan menamaimu Pinocchio." Dia bekerja berjam-jam dan sambil hati-hati dengan ukiran setiap detilnya. Ketika sampai di mulut, boneka kayu mulai meledek Geppetto. "Hentikan itu anak nakal!" Geppetto dimarahi. "Hentikan itu sekarang juga! Aku tidak akan berhenti berteriak!" teriak Pinocchio. "Kamu bisa bicara?" seru Geppetto. "Tentu saja saya bisa, konyol," kata boneka kayu. "Anda telah memberi saya sebuah mulut untuk bicara." Lalu Pinocchio berdiri dan menari-nari di atas meja. "Lihat, apa yang bisa aku lakukan?" ia menjerit. "Pinocchio, ini bukan waktu untuk menari," jelas Geppetto. "Kamu harus segera beristirahat, karena besok pagi kamu harus pergi ke sekolah seperti anak-anak lainnya. Kamu akan belajar banyak hal, termasuk bagaimana berperilaku yang baik," kata Bapak Geppetto. Keesokan harinya, dalam perjalanannya pergi ke sekolah, Pinocchio berhenti untuk melihat pertunjukan boneka. "Saya bisa menari dan bernyanyi lebih baik daripada boneka kayu itu," Pinocchio membual. Dia lantas naik ke panggung. "Pergi dari panggungku!" raung sang dalang. Tetapi dalang menyadari bahwa banyak orang menyukai Pinocchio. Akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Pinocchio tinggal di tempat itu. "Di sini kamu telah menerima 5 koin tembaga," kata dalang. "Ambil koin ini dan langsung pulang ya," kata dalang. Pinocchio meletakkan koin ke dalam karungnya. Dia tidak pergi terlalu jauh sebelum ia bertemu dengan rubah yang lemah dan kucing buta. Mengetahui bahwa Pinocchio mempunyai uang, mereka berpura-pura menjadi temannya. "Mari bersama kami. Kami akan mengajarkan bagaimana mengubah potongan-potongan tembaga menjadi emas," kucing membujuk dengan licik. "Kami ingin membantumu menjadi kaya. Caranya menimbun koin emasmu di bawah pohon ajaib ini. Dalam beberapa jam, mereka akan berubah menjadi emas yang banyak," kata rubah. "Tunjukkan di mana aku harus menimbun koin emasku," kata Pinocchio bersemangat. Kucing dan rubah menunjuk sepetak tanah. Pinocchio kemudian menggali lubang dan meletakkan karung yang berisi koin emas di dalamnya dan menandainya dengan sebuah batu. "Beres," seru si kucing. "Sekarang mari kita pergi ke penginapan dan kita makan." Setelah makan malam, rubah dan kucing menyelinap pergi keluar dan menyamar sebagai pencuri. Mereka bersembunyi di balik pohon, menunggu Pinocchio dan menggali koin. Setelah Pinocchio menggali koin, mereka menerkamnya.
Berikan uangnya. Tapi Pinocchio tetap memegang koin dan menolak untuk memberikan kepada mereka. Sekali lagi mereka menuntut, "Beri kami koin itu." Tiba-tiba sesosok peri muncul dan menyuruh seekor serigala mengejar kucing serta rubah itu. "Kenapa kau tidak pergi ke sekolah hari ini?" tanyanya kepada Pinocchio dengan suara manis. "Aku?" jawab Pinocchio. Saat itu hidungnya memanjang seperti cabang pohon. "Apa yang terjadi dengan hidungku?" dia menangis. "Setiap kali kamu berbohong, hidungmu akan tumbuh panjang. Namun, ketika kamu mengatakan hal yang benar, hidungmu akan menyusut kembali," kata peri biru. "Pinocchio, kamu akan menjadi anak yang baik dan kamu akan menjadi anak manusia jika kamu belajar bagaimana menjadi anak yang berani, jujur, dan murah hati," kata peri biru. Kemudian peri biru menyuruh Pinocchio pulang. Di perjalanan, Pinocchio selalu ingat akan pesan peri tersebut. Namun dalam perjalanan menuju rumah, ia bertemu dengan beberapa anak laki-laki. "Mari ikut kami," kata anak laki-laki. "Kami tahu tempat indah penuh dengan permainan, kue raksasa, permen manis, dan sirkus." Anak-anak itu tidak tahu bahwa mereka akan dirubah menjadi keledai dan dilatih untuk sirkus. Setelah sampai ke tempat tersebut, anak-anak disihir menjadi keledai. Lalu penyihir itu berkata, "Itulah yang terjadi pada anak laki-laki yang tidak pintar." Lalu Pinocchio disulap, tapi hanya telinga, kaki, dan ekor saja yang berubah karena ia terbuat dari kayu. Pemimpin sirkus pun tidak bisa menjual dia untuk acara apapun. Lalu ia melemparkan Pinocchio ke laut dan Pinocchio ditelan oleh ikan paus yang besar. Pinocchio terus melayang jauh ke dalam perut ikan paus. "Siapa di sana dengan cahaya?" sahut Pinocchio. "Pinocchio, apakah itu kamu?" tanya dengan suara lelah. "Ayah, kau masih hidup!" Pinocchio berteriak dengan sukacita. Dia tidak takut lagi. Pinocchio membantu Geppetto membangun rakit besar yang cukup untuk mereka berdua. Ketika rakit selesai, Pinocchio menggelitik ikan paus. Rencananya, ketika ikan paus itu bersin, dia akan meniup kita keluar dari sini, teriak Pinocchio. Akhirnya mereka dapat keluar dari perut ikan paus tersebut dan berjalan pulang. Dan mereka sampai di rumah. Geppetto berbicara kepada Pinocchio di tempat tidur. "Pinocchio, hari ini kamu sangat berani, jujur, dan murah hati," kata Geppetto. "Kamu adalah anakku dan aku mencintaimu." Kemudian Pinocchio ingat apa yang disampaikan peri biru kepadanya. "Ayah, sekarang aku sudah membuktikan sendiri. Aku sedang menunggu sesuatu terjadi," bisiknya saat ia tertidur. Pagi berikutnya,
Pinocchio berlari menuruni tangga, melompat dan melambaikan tangannya. Dia berlari ke Geppetto sambil berteriak, "Ayah, lihat! Sekarang aku berubah menjadi seorang anak laki-laki yang sejati. Aku bukan boneka kayu lagi." Ya, ceritanya selesai sampai di situ. Karena Pinocchio berbuat baik, akhirnya peri biru merubahnya menjadi seorang anak manusia. Adik-adik juga harus seperti itu, harus menjadi anak yang baik, jujur, dan murah hati, seperti yang dilakukan oleh Pinocchio. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di cerita berikutnya.